Waduh, gubernur disindir lebay. Gubernur lebay. Heboh teman-teman, netizen pemilik akun aktivis kampung menyindir keras Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi usai nyebur di tumpukan sampah belum lama ini ya, yang mana viral beliau nyemplung ke tempat kubangan sampah di sungai. Beliau membersihkan sungai langsung, kawan-kawan semua. Ini luar biasa pemimpin kita, beda dengan Rano Karno ya, memakai karet, memakai perahu karet ya. Kita lihat dulu kritikannya seperti apa, berbobot atau tidak kritikannya. Kita sebagai rakyat punya gubernur bukannya memberikan kebijakan yang konkret untuk kemakmuran rakyat, malah berenang di sungai dengan sampah. Kalau gitu gaji gubernur samain aja sama kuli. Seorang gubernur kalau sampai masuk sungai berenang dengan sampah, sebenarnya rakyat yang rugi. Karena jelas itu hanya mencari sensasi. Karena jelas gubernur itu harus dengan segala kebijakan, dengan kekuasaan yang dia pegang. Bukannya masuk sungai berenang dengan sampah, wah seakan-akan hebat. Itu alay namanya, itu lebay namanya. Rugi kita sebagai rakyat punya gubernur bukannya memberikan kebijakan yang konkret untuk kemakmuran rakyat, malah berenang di sungai dengan sampah. Ngapain coba? Ngapain digaji mahal-mahal? Kalau gitu gaji gubernur samain aja sama kuli. Waduh, tajam sekali kritiknya ya teman-teman, mengenai permasalahan Kang Deddy Mulyadi nyebur ke sungai yang penuh dengan sampah, membersihkan sungai yang dikatakan sebagai mencari sensasi ataupun mencari dukungan lah intinya teman-teman semua ya. Pak, begini, kebijakan Kang Deddy Mulyadi, beliau ini baru saja dilantik dan baru saja resmi menjadi gubernur daripada Jawa Barat. Istilahnya baru menjalankan lah ya. Apa salahnya beliau nyebur ke sungai untuk membersihkan sungai, bukan hanya untuk mencari sensasi saja seperti itu. Kita lihat komentar netizen di sini teman-teman semua. Moga orang ini ketemu sama Kang Deddy Mulyadi. Jadi teman-teman semuanya, ini adalah contoh salah satu rakyat yang nggak tahu diri. Jadi lebih rugi lagi punya masyarakat yang cuman ngomel-ngomel tidak bermutu, membantu untuk membersihkan sungai, enggak, gotong royong, enggak, bersih-bersih, enggak. Yang ada cuman ya seperti inilah, sindir gubernur ya kan, sana sini menyalahkan gubernur, sana sini. Kang Deddy Mulyadi ini kalau kita lihat ya enggak, beliau ini tulus teman-teman semua perjuangannya ya. Jadi teman-teman semuanya, orang-orang yang mengkritik gubernur Kang Deddy Mulyadi adalah orang-orang yang tidak bisa melihat masa depan yang baik. Bayangkan seorang gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi membersihkan sungai, bergerak hibik city untuk membongkar wisata tersebut yang menjadi dalang katanya sebagai yang membuat terjadinya banjir, bandang dan lain-lain teman-teman semua. Bayangkan, beliau seorang gubernur turun langsung untuk membongkar bersama dengan bapak-bapak TNI dan juga Polri untuk membongkar wisata yang sekiranya itu baru dibikin dan membuat banjir di daerah Jawa Barat. Tentunya, ini luar biasa kerja beliau ya. Masya Allah, Masya Allah. Next. Kalau dengan saya nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang bisa harus bisa. Ya. Beda Pak. Tidak akan ketemu ini masalah sungai yang berubah jadi sertifikat kalau tidak ada inisiatif saya ini dikeruk. Gak akan ketemu Pak, Bapak gak akan ketemu saya kalau saya tidak minta PSDA untuk kerahin alat. Gak akan ketemu, makanya perlu turun ke lapangan begini sih. Jadi banjir ini sebenarnya alam apa diciptakan ya, hulunya dikuasai, hilirnya dikuasai. Hulurnya digunduli, hilirnya didangkali dan dipagari. Saya Bapak barangkali tahu Pak, ini riwayat perubahan tanah ini menjadi sertifikat gimana? HJB. Ya, HJB-nya milik siapa? Awalnya punya Pak Prabowo Sutejo. Tapi saya yakin ini sungai Pak. Nanti Pak bisa lihat pohon Pak. Pohon ya. Tuh, ini pohon sungai Pak. Ini pisang sungai Pak. Ya. Walaupun sungai di sebelah sana, kalau bantaran sungai itu masuknya sungai. Sungai bantaran. Tidak mungkin menjadi tanah perorangan. Ya. Soalnya kan sekarang tinggal pilih mau banjir terus mau dirapin. Nggak usah sekarang Bapak sebagai lurah, pilih banjir terus berputar ini oke, anggaplah ini tanah hak milik. Emang mau dibangun apa? Nggak mungkin dibangun Pak. Iya kan? Nggak mungkin dibangun kan? Kan lebih baik ini kita normalisasi. Bapak setuju nggak? Ini kita mau terusin proyeknya, ya kan? Dan ini kan nanti ditanggulin kayak gitu. Siap. Setuju nggak? Setuju Pak. Ya udah, kalau setuju kita mau terusin nih. Kita langsung tanggulin. Siap. Iya. Kok pengembang bisa dapat surat sertifikat dari mana?
Nah sekarang Bapak dari sisi BPN lah. solusinya apa kalau sudah Cikeas penuh dengan perumahan? Kalau kita ingin normalisasi Sungai Cikeas dan Cilengsi, ya udah, sok nanti kita komprehensif dengan Pemprov kita bahas. Nanti kita cari solusi bersama. Kalau saya mah sekali turun harus selesai tuntas, saya itu nggak ada istilah mentok, tabrak kalau saya mah. Kalau untuk negara Pak, kenapa saya berani? Kepentingannya negara kok. Kalau kepentingan diri sendiri ngapain gitu? Ini beli salep nih. Ini nih, beli salep. Salepnya sama salep kulit Bu, bukan salep hidung. Nah, ini salep. Luar biasa kawan-kawan Ya. semua ya. Punya suami nggak? Oh janda. Suaminya kemana? Ambil orang, Pak. Ambil orang. Suaminya selingkuh. Kalau sakit hati, yang enak suami ibu. Suami ibu mah enak, punya istri baru. Ibu mah sakit hati. Jangan Bu, hidup jangan menderita. Ibu harus bahagia. Luar biasa, sangat-sangat luar biasa bijak nasihat dari Kang Deddy Mulyadi ini kawan-kawan semua ya. Janda semua. Janda semua udah nih Mas. Ini janda semua. Jangan yang punya laki bilang janda. Ntar lakinya kagak lagi. Wes, habis duitnya. Ada lagi. Luar biasa kawan-kawan semua ya. Ini waktu warga Bekasi. Jadi Kang Deddy Mulyadi sedang melakukan pelebaran sungai untuk atasi masalah banjir rutin. Ternyata sungai dan bantaran telah memiliki sertifikat. Pertanyaannya, siapa yang memberikan izin? Nah, di sela waktu beliau langsung turun ke lapangan kawan-kawan semua. Dan didekati oleh banyak janda ya kan. Aduh, luar biasa kerjanya KDM ini teman-teman semua ya. Oke, next. Oh, nggak ada pengorbanan. Yang berkorban yang biasa jalan-jalan ke luar negeri nggak usah. Yang biasa Iya. piknik dengan berbau studi banding nggak usah. Yang biasa Iya. seminar-seminar nggak usah. Itu aja. Untuk Iya, memenuhi kebutuhan luar biasa. dasar warga Jawa Barat. Karena kegiatan seperti itu berpuluh-puluh tahun tidak menghasilkan apapun kecuali SPJ. Betul. Mengucapkan terima kasih seluruh rangkaian tugas politik saya mengikuti pemilihan kepala daerah di Provinsi Jawa Barat. Hari ini berakhir dengan pelantikan. Untuk itu pelantikan ini adalah momentum kita untuk meluruskan kerangka pemahaman yang disebut dengan efisiensi. Karena selama ini efisiensi dipahami sebagai motong anggaran. Tapi di Jawa Barat itu efisiensi bukan motong anggaran. Efisiensi itu mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja penting. Belanja pesta menjadi belanja yang bermanfaat. Belanja hura-hura menjadi belanja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Saya misalnya dalam waktu 1 bulan sudah melakukan pengelolaan keuangan dengan realokasi dengan tim transisi yang dibentuk oleh Pemprov Jabar. Saya sendiri tidak membentuk tim transisi. Dan tim transisi Pemprov Jabar terdiri dari 11 orang, diketuai oleh orang bernama Deddy Mulyadi, dan rata-rata pejabat eselon 3, bukan eselon 2. Dari penghitungan pembiayaan anggaran, kami mendapatkan mata anggaran yang dirubah dari belanja tidak penting menjadi belanja penting itu, dari belanja hura-hura menjadi belanja yang bermanfaat, itu per tadi malam itu bisa mencapai 5,5 triliun. Dan kita berharap bisa mencapai angka 6 triliun dalam waktu 2 hari ke depan sambil mengikuti kegiatan itu di Magelang. Dari anggaran tersebut kami akan merubahnya menjadi apa? 1. Belanja ruang kelas baru sekolah SMA di Jawa Barat dari angka 60 miliar kami rubah menjadi 1,2 triliun. Yaitu membangun 3.333 ruang kelas baru, membangun sekolah baru. Kemudian juga kita ingin juga membebaskan tanah-tanah untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat dalam 2 tahun ke depan. Karena kebutuhan masyarakat Jawa Barat untuk sekolah, ruang kelasnya disiapkan oleh pemerintah provinsi 4,2 triliun. Dan itu akan kami capai dalam waktu 2 tahun, 2026 dan 2027. Yang kedua, merubah belanja infrastruktur jalan dari 600 miliar dirubah menjadi 2,4 triliun. Karena tidak mungkin investasi berkembang kalau infrastrukturnya tidak memadai. Kemudian juga kami merubah belanja listrik untuk warga miskin, yaitu membuat satuan sambungan untuk warga miskin, karena Jawa Barat hampir 200.000 rakyatnya tidak punya listrik. Anggarannya dari 20 miliar kami merubah menjadi 350 miliar. Kemudian kami ingin menyelesaikan kemiskinan dengan merenovasi rumah warga miskin dengan angka 40-50 juta per unit rumah.
Maka angka belanjanya dari 20 miliar berubah menjadi insya Allah mencapai 120 miliar. Kemudian juga kami membangun nanti rumah sakit baru, membangun puskesmas baru, membangun puskesmas pembantu yang baru, menyiapkan mobil-mobil ambulan. Kita ingin belanja sekitar 200 unit untuk daerah terpencil, sehingga mereka bisa melayani warga terpencil dan menyiapkan dokternya serta kelengkapan. Luar biasa kawan-kawan semua kebijakan beliau ini ya. Masuk akal semua. Bagaimana tanggapan teman-teman semuanya mengenai KDM? Silahkan komentar. Terima kasih. Jangan lupa subscribe Al Qadri TV. Assalamualaikum.